Hook lalu diversion ke belakang, tiba-tiba ketarik jauh. Please. Ini Apakah bisa? Kita lihat. ini kombonya coba please kalau beneran bisa. Ini keren banget. Kalau sih. momennya Timing, ada, Pak. wah timing. pecah sih Pak. Kalau yang, momennya yang timingnya ada gimana? yang terjadi kalau kita yang main nih, Pak. Hook kena. Udah ada nih diversion. Iya, Korban kita nyampe, Iya. kitanya pulang, Pak. iya. Korbannya ditinggalin. Korban. Ya Allah. Oke, kita langsung saja lihat dari traffic kali ini. Kebalik ya. RRQ kombonya. Oshi dan juga Aura, Pak Pulung dan juga Oke. KB. Ya, Coba pilih lebih ke arah mana dari draftnya saja. kalau Aura. ini mah Anarki Hoshi itu lihat. RRQ Oshi 1 dan Aura 1 dan kita Oke. bakal langsung Benedetta. lihat pembuktiannya kali ini. Di game yang kedua akankah dari Aura Fire akan membawa game ini ke game yang ketiga ataukah sang raja mulai bangkit dan merangkak sedikit demi sedikit dari keterpurukan. Balik lagi, aku mengharapkan satu surprise hook sih dari Godiva. Iya, biasa di early game seperti ini akan ada surprise hooknya. Sementara R7 di bagian atas sudah melakukan sebuah rotasi, sudah masuk ke dalam rumputan menunggu wave minion hadir. Godiva udah set up posisi, siapa yang akan ditarik? Minion, boleh, nggak apa-apa lah Tapi ya. enggak, tapi soalnya kalau misalnya early kayak gini tuh udah pasti ketahuan nggak sih bakal Yep. ditarik-tarik kayak gitu. Jadi kayak lebih udah tahu dari gameplay seorang Godiva dan Albert juga nggak mau maju makanya tadi. Iya, diantisipasi langsung. Tapi untuk Albertnya masih melakukan farmnya, ditarik aja, diganggu untuk Dan farming. ternyata Albert lihat langsung mengarah ke arah belakang, pancernya udah nggak ada lagi untuk kali ini. Beda sekali permainannya kayak seorang Ranger emas ya. Beda, Iya. Pak. Jauh banget loh. Beda. Dia bisa langsung sut begitu loh, Be. Beda, Pak. Itu kencang banget tadi tangannya, pancernya pas banget. Ya nggak usah aneh sih. Kenapa sih dia kayak kok bisa gitu ya, bisa percetan gitu ya? Gue gak ngomong gitu. Cuma gue pengen Heran begitu. aja. Oh, pengen begitu. Pengen Ya begitu. udah, ayo let's go 1000 match. Oke, kalau itu Albert bakal coba untuk dapetin satu buah perempuan terlebih dahulu. Masih coba untuk farming. Dan para pemain dari tim Aura Fire bahkan memberikan damage yang besar dari seorang Psycho di arah mid lane. Iya, itu Psycho-nya kehilangan banyak sekali SP di awal-awal. Godify masih ngegebukin Karalito Wanderer. Panstrong ini dia berhasil untuk mendapatkan Karalito Wanderer tapi bagian atas my sana. God, belum ada satu buah. Phantom masih kesini keluarga seorang Albert. Yap. Masih coba ditahan. Oh, coba farming terlebih dahulu karena masih level 4. Dia juga sadar. Hai di depan sana, seorang diri. Gak ada yang mengcover. Skylar, apa yang terjadi kali ini? Ada Aura Fire. Oh, oke. Fansnya berhasil mengusir mundur beserta dengan Godiva. Tapi untuk Skylarnya, ini dia masih bandel, masih ingin lebih, masih ingin mempertahankan ke arah satu monster jungler ya. Tapi ternyata yang kita lihat ini cowoknya dipakai Skylar ya. Dan Benedetta dipakai R7. Fans jarak belakang memilih untuk farming terlebih dahulu, mendapatkan gold buff-nya. Dan di arah top lane, Albert bener-bener dia nggak alergi seafood karena dia berhasil mendapatkan turtle-nya lagi di menit yang ketiga. Oke, turtle-nya berhasil diambil, ada di bagian atas sana Esmeralda. Masih santuy aja untuk melakukan sebuah clear terhadap wave minion yang hadir. Sementara Benedetta dan juga Lunox udah set up posisi. Ada patternnya Ji untuk clear minion. Iya. Ting-tong gitu kan. Ada patternnya biar mendapetin 3 buah pasif ya. High-nya bakal diganggu banget sama seorang Vin di depan sana. Bahkan permainan dari tim Aura Fire. Kalian bakal coba digeng di arah top lane. Udah gak bisa flicker lagi. Valisar ke arah belakang. Defense terlalu besar. R7 dan lihat yang sekian. First blood didapatkan di menit yang ketiga. Yes, ini bisa dibilang agak pasif juga dari permainan Aura Fire dan Anarki Hoshi yang biasanya mereka berdua ini bermain dengan super agresif. Ya, Tapi Pak Pulung, kali ini entah kenapa, apakah karena mungkin dari pick-pickannya atau mungkin karena dari mungkin dari lihat game yang pertama, kalau mereka agresif mereka bisa dibilang bermainnya punya resiko masing-masing. Oke. Nah, ini kalau kita balik lagi sementara untuk sekarang nah, fansnya di bagian bawah buset udah dihalangin kayak begitu. Dia nggak bisa maju ke bagian depan, sekali maju ke bagian depan Skylar bisa aja. Dengan combo yang dia milikin udah menciptakan satu wave dragon yang sangat-sangat mematikan sekali terhadap tubuh dari fans itu Skylar. Satu yang terakhir, ya itu dia yang dibicarakan. Langsung terkena blessing, langsung dikeluarkan begitu aja tapi Luya menjadi korban. Dan sekarang Skylar pun langsung ditabrak aja oleh Albert, double kill berhasil didapatkan. Terlalu lama sepertinya kiting yang dilakukan di arah bottom lane. Ternyata tiba-tiba itu bukanlah kiting yang malah membuat bumerang bagi Anarki Hoshi, tapi ternyata menjadi senjata karena tiba-tiba Albertnya datang. Tiba-tiba Psycho-nya juga memberikan tekanan dengan sangat luar biasa, tapi di arah jungle-nya Keira juga tidak bisa bertahan dengan cukup lama karena bisa dibilang di sini dia nggak punya yang namanya flicker dan dia harus ditumbangkan lagi di arah jungle 5-0 Pak Pulung untuk di menit yang keempat. Iya, bahkan tadi di bottom lane itu wave dragonnya nggak dikeluarin ya, Be. Nggak. Dia hanya dengan flicker jet kundonya, Dia langsung ada mundur. 2 orang yang terbanting, ada 2 orang yang langsung terknock up, di follow up dengan begitu indahnya. Iya, karena kalau misalkan terlalu komit juga nggak bagus di arah bottom lane tadi. Dan melihat Skylar kali ini
benar-benar ditekan, Benar bahkan loh, flicker digigit. langsung digunakan begitu saja Pak Pulung. Yoi, Bloodhound-nya udah langsung dikeluarin Wah. begitu ya. Tapi Skylar masih bisa memukul mundur, bisakah dia bertahan? Enggak, ternyata Skylar pun harus hilang dan didapatkan oleh Vans. Lasitnya tapi dikasih ke arah Vans tadi Iya ya. benar banget. Agar mungkin fansnya bisa farm lebih optimal. Dan kalau misalkan melihat dari bottom lane, mungkin saja bisa diamankan untuk di menit yang keempat kali ini dari turret arah Soshi. Tapi Orange Buff berhasil diamankan oleh seorang Albert. Albert dapetin Turtle juga. Terlalu kaya dari seorang Albert. Dengan 14.000 gold yang dimiliki oleh tim Ararkioshi, mereka bisa mendobrak dan memaksa tim Aura Fire sepertinya kali ini Pak Pulung. Yoi, di bagian atas sana udah ada 3 player dari RRQ udah berkumpul bersamaan. Keira apakah dia bisa bertahan karena Chaos Sword langsung dikeluarin begitu aja. Valinstar Moon pun nggak sanggup untuk bisa menyelamatkan diri. seorang diri dengan final blow karena belakang tergigit begitu saja dengan Gorifa. Bahkan di belakang sana Gorifa seorang diri. Dia dapatkan killing spree, tapi langsung ada puncher satu persatu. Pansor didapatkan dan satu buat Tonron dan Albert seorang diri. Punchernya dengan empat executionnya. Hai masih mau lebih dan Serigala berbulu domba memaksakan poin di sini. Oh my god, Finn save the day. Langsung ditabrakin, gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Albertnya. Albert itu udah nggak ada lagi darahnya tadi Pak, dikit banget. Itu didorong doang, punggungnya juga udah kelar Albertnya itu tadi. Sayang sekali, tapi ternyata Iron Hook-nya berhasil mendapatkan ke arah Skylar. Dan Skylar pun tertangkap gagal untuk mendapatkan outer turret yang ada di mid lane. Oh sayang sekali Skylar, 2 kali ter-takedown dan Skylar belum berhasil mendapatkan turret sama sekali di arah mid lane tadi. Tadi kalau misalnya Skylar 1 kali pukulan aja, itu langsung hilang tuh. Dan Profesor KB kita lihat dari itemnya silakan. Iya, Koreksma sudah diamankan, di mana sudah diamankan, dan bahkan kalau melihat dari Skylar dia menuju ke Blade of Despair. Malahan aku bisa bilang hati-hati untuk Hai, karena walaupun dia menggunakan Warrior Boots, tapi Heptasis dan Blade of Despair ini sangat mematikan bagi seorang Roger. Oh pantas aja tadi high-nya nggak langsung numbangin ya, Iya. karena levelnya agak beda. Dan Phantom Execution kali ini berhasil dihindari dan Albert? ternyata Albert? Hah? Albert Mana? nggak sih? Orange buff ya? Albert. Albert sih harusnya. Albert dapat Albert dapat. nikmat banget Harusnya sih. Albert sih, karena dia pakai retri tadi. Ya, dan dia bikin Heptasis anyway di sini. Terus So, endless. benar-benar dia bakal mainin puncture-nya serta basic attack yang bakal mengerikan dan endless battle. Mungkin akan jadi item selanjutnya sebelum mungkin dia menuju ke arah Queen Sphinx atau Blade of Despair. Yes, dan gua lihat juga dari Albert ini udah mulai mainin on point, dia nggak terlalu melakukan fast hand dengan ting-ting-tingnya karena Unnecessary movement. iya, unnecessary movement-nya itu karena dia tahu kalau punchernya salah aja dia nggak bisa balik lagi. Iya Pak. Jadi dia benar-benar mainin dari on point dan ternyata udah mulai tertangkap. Albert Phantom Execution coba untuk membantu perkiraannya di sana. Gorifa hampir saja bisa tumbang, tapi ternyata Skylar dengan oh my god flickernya. Tapi udah Wave Dragon belum dikeluarkan, masih coba bertahan. Order Brilliant berhasil menumbangkan satu poin tambahan di arah mid lane. L7 masih mau lebih, ada Skylar di sana dan ternyata Fans memilih untuk mundur terlebih dahulu. Wave Dragon masih ada dan damage terlalu sakit dari seorang Gila Skylar. Heptasis. Wah, bisa begitu loh. Sakit Pak. Skylar dari mid, diterusin ke atas Pak. Diterusin ke atas, di atas menghasilkan lagi satu orang. Ini benar-benar sebuah komunikasi yang sangat baik, mulai terjalin dengan begitu baik dari tubuh Ararkioshi. Gila itu hit pasif dari Chow-nya 200% ditambah Heptasis dari ambush kan nambahin lagi. Tak. Nah itu Pansnya hilang. untungnya aja ada yang sekarat. Karena Skylar juga bagus banget, dia nggak langsung pakai The Way of Dragon-nya. Dia tahan banget, karena dia tahu dapetin keuntungan yang udah cukup di arah mid lane, dia nggak mau terlalu terburu-buru. Jadi gimana ya, sekarang Orange Buff kembali menjadi milik dari Albert. Albert mendapatkan suplai makanan yang banyak banget. Tubuhnya ataupun golnya akan langsung di-push habis-habisan di bagian atas sana. Hai dan juga 2 rekannya yang masih berjibaku untuk bisa mendapatkan satu wave minion tersebut. 4 orang bahkan ada di bagian atas. Dijempolin gak tuh sama si Finn. Tapi ternyata bakal coba ditabrak Godiva seorang diri. 1 poin diamankan lagi. Godiva menjadi pilihan makanan. Skylar berhasil menyelamatkan seorang Finn. Tapi ternyata damage yang besar dari seorang Lowy yang membuat di sini. Hai, Phantom Execution, Tonron pasifnya masih belum bisa. Retribution, Aperti dari begitu saja dengan Blazing Duel langsung tershutdown oleh seorang Keira. What a play from Fanta juga Keira. Kehilangan momen sepertinya tadi, ataupun ada mistake dari pemakaian skillnya ya. Ada beberapa yang nggak on point tadi, langsung aja dibalikin keadaannya, menghilang sudah Albert untuk pertama kalinya. Skylar bakal coba dikejar begitu saja, ada sampai ke sana, langsung ada Hai dan juga tergigit begitu saja. Skylar harus hilang di arah sana. Jangkar apa yang terjadi Skylar? Tepan sedikit demi sedikit, bakal coba dihajar. Punch masih mau lobby, tarikannya nggak berhasil, matching mania nggak mantap. Itu dia ya. Gak jadi mantap gagal untuk mendapatkan R7, sementara Keira berjalan sendirian di bagian bawah.
masuk ke dalam rumputan dari area orange buff yang dimiliki oleh RRQ Hoshi, langsung dikepung begitu aja. Chaos Assault-nya ditabrakin lagi, Keira pun sedikit lagi akan meregang nyawa kah? Karena sejauh ini wow, tapi ternyata dia sudah tidak bisa lagi bertahan. Tidak bisa bertahan, ditambah lagi R7 di arah top lane sana. Udah mulai sedikit struggle. Dua player dari tim Aura Fire benar-benar mengawal dengan ketat pergerakan dari seorang Fans. Hai pun bakal lebih dikasih farmingannya. Kenapa? Karena di lane game nanti Roger ini salah satu marksman terkuat di Land of Dawn. Wih, Karena darah setengah-setengahnya dia. iya. Dia blasteran. Blasteran Pak ya? Blasteran fighter marksman. Bener, fighter marksman, nggak salah ya. Ada brute force armor yang udah dimiliki oleh R7 yang menggunakan Hero Benedetta, tapi Lordnya pun udah hadir, masih menit 10. Akan langsung diamankan oleh RRQ Hoshi. Yes, Skylar, Psycho, dan juga Finn bakal coba untuk membantu pergerakan dari seorang Albert yang bakal coba untuk dapetin satu buah Lord yang terhormat. Hai, Pasta juga Fanstrong bakal coba untuk mencari satu buah stack dulu. Bakal dimasukin ke dalam, ada Skylar, ada Albert, tapi Retribution berhasil diamankan. Dipaksain ke arah belakang, Finn tertangkap, udah mulai tergigit. Darkan yang dikeluarkan, Peter Restriction nggak kena. Satu buah Thunderous hampir saja menumbangkan seorang Fans di arah bottom lane sana. Dan Alba memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ada Holy Starmoon, gak berhasil dapetin Albert, masih mau lebih dari seorang Keira. Udah mulai birahi karena seorang Albert dan ternyata Albert berhasil mundur. Yap, Albertnya berhasil selamat, tapi ternyata untuk sekarang malah High-nya yang menjadi korban dari Skylar. Hilang lagi High-nya. 0-2-6, belum ada poin kill yang berhasil diambil oleh High. Hai. Dia nggak terlalu terburu-buru tapi di mid lane sana. Albert tercuri, Albert termakan. Tak ada cover dari para pemain dari tim RRQ Hoshi kali ini. Ini bisa menjadi bencana untuk para pemain dari tim RRQ Hoshi. Kenapa? Karena di mid lane-nya bakal bisa diambil oleh tim Aura Fire. Dan kalau lama-kelamaan kayak gini yang ada Albertnya malah jadi fall off. Ya. Ingat Lancelot itu hanya punya power sampai mid game menjelang ke late game. Benar. Kalau misalkan late game lawannya dua marksman kayak gini apalagi kayak Roger dan Cloud yang memang akan memiliki durability apalagi dari segi item dan juga Wind of Nature, ini bakal jadi PR banget untuk Albert apalagi untuk bertahan karena dia juga bakal menuju ke arah Blade of Despair. Dia bakal bermain ofensif. Seharusnya untuk sekarang benar-benar harus ditekan dari RRQ Hoshi. Iya, tapi tertangkap di arah bottom lane. Seorang R7 harus dengan final blow-nya karena belakang Blaze itu terlalu sakit damage, tapi ada High dan juga Fast lagi-lagi take the game di arah bottom lane. Dengan dua poin diamankan dari seorang Fans membuat dia udah struggle dan ini kayaknya akan menjadi titik balik dari tim Aura Fire. Iya, mulai terculik satu persatu dan bahkan Finn hanya menampakkan sedikit wujudnya. Sebentar aja setengah dari seluruh HP yang dimiliki udah hilang. Psycho kali ini udah masuk ke dalam rumputan, menunggu aja player yang dimiliki oleh Aura masuk ke dalam area pertahanan mereka. Sementara itu untuk statistik head to head dari kedua jungler kita, Prof. Iya, ini kalau misalkan kita melihat dari KDA ya balik lagi dengan kill participation yang ada, bahkan perbedaannya High juga bisa dibilang agak sedikit kesulitan. Bahkan kita bisa lihat dari source game kali ini dan berbeda dengan Albert yang mungkin lebih sering join team fight, makanya kill participation lebih banyak dan Oke, team dan fight di langsung beda ada arah. bisa ke arah sana. Astapopol didapatkan tapi shutdown didapatkan ke arah Fans. Meanwhile, di sisi lain, High-nya juga nggak berhasil di pick off oleh seorang Skylar. Fit terlalu jauh, seorang diri. Albert mencoba untuk mengcover, tapi ternyata High-nya yang takut kali ini di arah top lane memilih untuk mundur terlebih dahulu, Pak Pulung. Iya, 4 versus 4, sama-sama kehilangan satu pemain Psycho dan juga Fans. Ini akan menjadi warka ataukah mereka akan menjadi salah satu ataupun dengan memainkan mode pasifnya terlebih dahulu. Keambil Skylar. Iya, sok. Albert ya. gak dapat buff loh. Atau Oh emang my god. dikasih? Atau mungkin Be, karena kan dia nggak pakai buff sekarang. Hah? Ngerti gak sih? Nungguin buff yang ini lama. Ya emang nggak ada. Oke. Dikasih Oke. ya? Tapi mungkin emang Keambil dikasih. ya? Nggak tahu kambil atau emang dikasih, kita nggak tahu. Iya. Mungkin kalkulasi damage-nya kali ya. Ya, yang kegedean. Kegedean. So itu emang gede banget. Siapa yang pernah ngambil buff gue nggak sengaja kayak gitu, Be? Lupa gue. KB apa? Oji kok diambil buffnya gimana? Tuh, lihat tuh kan. Senyum diem lagi nggak ngaku. Kepencet. Kepencet, bilangnya sorry. Kepencet enak lah dapat purple buff aing teh gitu. Ya tank apa support ya seneng Pak dikasih gituan Pak. Bilangnya makasih Ji, makasih. Nggak ada yang ngasih, Be. Nggak ada yang ngasih, sadar. Ya Pak Pulung bayangkan Pak, Harley support di late game pakai purple buff kan enak Pak. Enak, Pak. Enak, Pak. Emang udah waktunya untuk dikasih sih, Pak. Iya emang Lancelot saya aja Pak ini. Namanya juga Lancelot sabun, biarin aja. Dan Skylar langsung fokus ke arah brute force, dia mau mengejar juga ke arah belakang nih. Iya kayaknya apalagi nih, kalau Be. misalkan kita ngomongin masalah Shunpo, Shunpo-nya bakal mengejar ke arah seorang Fans.
Karena target satu-satunya yang mungkin nanti akan dimanfaatkan adalah Fansnya. Oke, tergigit lagi dan lagi. Lihat damage terlalu besar. Night tapi nggak bisa bertahan cukup banyak. Finn bakal coba untuk cover tapi ternyata tidak cukup waktunya. Sedangkan R7 tumbang di saat ada Bapak Lot yang terhormat. Ini bisa menjadi sebuah hal yang berat dan bakal seorang Psycho pun masih bisa selamat dengan ada satu boy order brilliance tertarik. Oh, ada hold from Godiva. Timing yang tepat, saat yang tepat, orang yang tepat, dan bahkan fans seorang diri bakal coba dihajar dan berhasil didapatkan oleh seorang Skylar. Skylar menukarkan dirinya, Sakaratul Maut, Hai bakal coba ditumbangin, Albert membalikan keadaan, dan bahkan dua orang harus hilang di arah mid lane kali ini, Pak Polo. Yoi, monster kill berhasil didapatkan, tapi Albert pun gak bisa memaksakan keadaan, dia pun harus mundur karena mereka hanya sisa berdua aja. Waduh. Melawan 3 player dimiliki oleh Aura Fire. Aura ada di area mid lane, sementara itu Lord udah akan langsung dicolek-colek oleh player dari Aura. Dan bahkan kalau gua lihat di sini, Wah, dilewatin aja. Yang tumbang malah core-nya lagi. Core-nya yang tumbang, jadi nggak bisa Lord sama sekali. Dan mereka pas udah berhasil dapetin satu tadi dari seorang Psycho, untung cover yang tepat dari arah Kyoshi udah berhasil tanpa Winter Trajan save the day. Winter Trajan save the day berhasil menyelamatkan seorang fans di atas top lane kali ini, Pak Polo. Yoi, selamat lagi sudah di bagian atas sana. Sementara itu di bagian tengah wave minion akan saling tabrakan aja. Lord pun masih terbuka bebas. Ada siapa itu tadi tidur di sungai itu ya? Iya, itu ada yang tidur di sungai karena dingin airnya dan Albert coba untuk memancing keributan dan replaynya. Silakan Profesor. Iya, ini entah kenapa dari tim fight yang benar-benar on point banget ya. Kayak fansnya mau ngincar Blazing Duet ke Psycho karena dia udah nggak punya order brilliance, tapi hooknya kena. Jadi mau nggak mau ya fansnya juga yang dia udah sekarat masuk ke diving turret, karena turret sekarang ya balik lagi 75%. Yes, shutdown didapatkan oleh seorang Skylar Sakaratul Maut dan kali ini mencoba untuk menghindari pergerakan dari seorang Kira. Never Night, ada Fallen Star di sana, di-cover dengan cukup baik dengan Albert dan juga seorang Finn yang N-nya 3. Oke, ini Davin di bagian tengah masih berjalannya sendirian bertemu dengan Psycho, dikawal ataupun diikutin juga oleh Albert. Lord, udah waktunya kah untuk mereka? Yap, udah langsung dikeluarin aja Tonrosnya, dicolek-colek dengan adanya 45.000 HP yang dimiliki oleh Lord. Akankah menjadi milik dari RR Kyoshi? Ini udah mulai full item dari seorang Albert dan bahkan selain fansnya Win of udah Nature satu harusnya. item lagi. Ya benar, Win of Nature udah pasti. Dan Rogernya bakal menuju ke arah apa kita nggak tahu. Hai, di depan sana ada R7 membantu dengan ada satu buah final blow. Godiva hampir saja tertarik tapi dari Finn lebih menarik ke arah belakang. Godiva seorang diri, ngedikoi ke arah depan. Fansnya nggak ada cover, Psycho-nya mengcover dengan cukup baik. Tapi ternyata Fans menjadi bulan-bulan dan masyarakat bersama dengan Hai dan para pemain dari tim Aura Fire di depan sana nggak ada yang mengcover sama sekali, Pak Polo. Phantom Execution-nya baik banget tadi, langsung menembus perut. Iya, dimiliki oleh Franco. Sementara Keira maju ke bagian depan, mengejar ke arah Psycho, bisa ke Psycho selamat. Darken ini dikeluarkan, dibalikan lagi keadaannya ada Way of Dragon bahkan dikeluarkan dan sekali bakal menuju ke arah seorang Fast Rock. Winter Trajan dan juga Blazing Duet mencoba untuk mengcover para pemain dari tim Aura Fire kali ini udah Sakaratul Maut. Setelah diamankan, Fast satu kali hit dan saja ditumbangkan dan lihat sekaliannya Sakaratul Maut juga masih mau lobby. Hai mengambil, Serigala berburu domba. Albert di sana mencoba untuk mengcover permainan dari seorang Skylar. What a play from Albert. Bahkan Tonrosnya nggak kena ya, sama-sama nggak kena. Paling Starmo nggak kena, Tonrosnya juga nggak kena. Tapi Finn masih ngebadanin aja, Fans masih memberikan damage-nya, dikejar habis-habisan berubah menjadi bola, mau pergi kemana nggak bisa lagi terus-terusan. Oh, ini bahaya banget, ini bahaya buat Fans. Kalau kalian sadar ini bahaya buat Fans, kenapa? Karena Fans bakal ditempel harusnya sama Finn, tapi ternyata Purple Buff-nya berhasil diselamatkan dari Retribution, permainan yang keras dari kedua belah tim. Dan bahkan dari tim RRQ Hoshi sendiri, ini benar-benar kewalahan mengaungi semua permainan dari tim Aura Fire. Parah sih. Dari tadi jual beli serangan pun terjadi, bahkan pertukaran dari segi kill pun sudah dilakukan. Tapi Lordnya tersisa 8.000 HP lagi dan bahkan kali ini mungkin bakal ada high dengan retribution-nya. Oleh Starmoon digunakan dan Finn harus hilang. Semuanya mulai hilang. Satu berhasil mendapatkan dan skor Skylar. Skylar kali ini nggak bisa berbuat banyak. Double kill didapatkan. Akankah Aura Fire akan mengamuk di sini dengan Aura Fire? Oke, itu dia 2 orang udah berhasil mereka dapatkan. Lordnya sekarang menjadi milik dari Aura, terbuka bebas ataupun terbuka kesempatan kemenangan kedua untuk Aura Fire. Ini pertama kalinya aku bisa melihat dari segi quantity di team fight yang terjadi ya. 5 lawan 4 bisa dibilang, bahkan setupnya dimenangkan oleh Aura Fire di bagian top dari rivernya. Ketika R7 ditumbangkan, ketika Skylar juga bisa dibilang dipaksa untuk mundur. Albert yang tersisa tadinya, ini langsung di-invade dari bagian Lordnya. Dan bahkan inisiasi Lord yang dilakukan oleh teman-teman dari Aura Fire dengan quality
damage yang mereka miliki di late game. Ini benar-benar on point banget. Godiva yang memancing berbahaya sih. keributan dia dengan adanya stiker Lemon. Kali ini sang legenda dikeluarkan di Lane of Dawn. Ini Bitter dengan gampang banget mudah dihilangkan oleh para pemain dari tim Aura Fire. Bahkan di arah top lane sana Final Ball telah dikeluarkan menuju ke arah satu bahaya. Ini Beto taruh apakah lihat pas damage terlalu besar. Psycho dan bahkan Albert di sana berhasil mencoba menumbangkan satu. Ternyata tidak bisa terlalu lama. Albert versus Hai. Hai masih coba selamat. Beto masih kucing. Dapat satu momen taman. Ada Keira. Kira masih mau lebih karena seorang Albert. Tapi ternyata di sini para pemain dari tim Aura Fire harus kehilangan 3 playernya 50. Sekaligus 3 player langsung menghilang. Sementara Finn ngebadanin aja. Albert mudah hadir kembali. Ditabrak kah? Karena saat lagi untuk lawan Rose-nya bisa langsung dikeluarkan. Revetal sudah dibuka. Masih bisa selamat. Tapi Keira masih ngegocek kanan kiri depan belakang atas bawah. Tapi ditarik langsung. Bloodhound-nya akan langsung dikeluarkan. Rose-nya udah langsung ditabrakin dengan Phantom Execution. Masih bisa selamat untuk bagiannya. R7 is coming. Kalian menuju ke seorang Keira. Keira harus gunakan flicker. The West menuju ke arah yang salah. Tapi ternyata execute Israel dan shutdown didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Dan Finn-nya masih hidup. Finn-nya masih hidup. Keiranya sudah terdiam, tersungkur di depan base-nya sendiri. Bakal fokus ke arah ini Bitter. Karena para pemain dari tim Aura Fire baru saja hidup. Dari tim RRQ Hoshi pun gak mau melakukan blunder seperti yang sebelumnya. Iya, berbeda dari game yang pertama, cukup aktif dari RRQ Hoshi dan juga Aura Fire melakukan fight ya. Untuk menit ke-20 udah ada 25 dan juga 19. Tapi itemnya Prof, bagaimana Prof? Iya, entah kenapa makin kesini itemnya untuk defense makin diminimalisir lagi. Wind of Nature juga termasuk dalam item yang memiliki efek. Tapi balik lagi dia adalah item attack. Sementara di sisi lain kita melihat dari high-nya. Dia hanya bermodalkan sayap. So malah aku bisa bilang yang harus hati-hati sekarang bukan Albertnya, tapi high-nya. Kenapa? Karena dia tidak membawa immortality. Iya. Dia tidak memiliki nyawa kedua ketika di teamfight besarnya nanti. Karena kalau misalkan untuk dari segi damage, Keira udah cukup balance. Dia punya 3 magical item dan juga 2 dari segi defensive item. So dia bakal sustain banget di teamfight. 3 Tapi kalau misalkan iya dengan Warrior Boots dan Immortal bahkan sekarang. Iya makanya 3. Dijual lagi. Dijual begitu 3 saja. banding 3. Jadi dari segi item bakal balance banget, bakal hybrid banget. Tapi permasalahannya yang paling utama adalah nanti dari segi damage healer-nya. Kalau damage healer-nya tertangkap, apalagi oleh Skylar, yang memang udah memiliki damage yang cukup tinggi, apalagi dia punya Windtalker juga, udah punya movement speed Ngejar juga banget ya. Pasnya tertangkap tapi kali ini bakal coba dihajar begitu saja. Ada Blazing 2 dan ternyata damage terlalu besar. Fast harus ditumbangin. Dua yang terakhir ke arah seorang Fastro. Fastro pun juga hilang. Satu persatu para pemain dari tim Aura Fire sudah menghilang. Dari R7 kali ini mencoba untuk mengcutting. Tapi kayaknya di tim RRQ Hoshi nggak mau melebihi arah di arah top lane. Dia nggak mau melebihi kodrat. Nggak mau Pak. Dia bakal coba fokus dulu nungguin minion. Dia bakal coba fokus untuk nungguin lordnya dulu sebelum dia memasakkan diri dan memantapkan diri untuk dapat enemy hitter. Dan ternyata akhirnya Sakratul Maut dan nggak bisa pulang. Nggak boleh pulang, mau jadi koya. Bakal dikejar oleh Skylar. Apakah bakal coba di freestyle dulu, bos? Hilang sudah high-nya lewat sebuah paksaan yang dilakukan sementara ini kali final blow ya. di end. R7 pun udah masuk ke dalam base star yang dibikin oleh Aura Fire di bagian atas. Psycho-nya akan langsung menghilangkan karena inventar yang dimiliki, tapi Skylar akankah dia masuk untuk meluangkan Jeku dan juga Way of Dragon yang dikeroyok, tapi bisa begitu aja. Wipeout berhasil didapatkan, tapi ternyata untuk kali ini kemenangan kedua milik dari RRQ Hoshi. Nice try untuk Aura Fire dan RRQ Hoshi.